warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas BK Palembang, mata kuliah Bimbingan dan Konseling, dan saya selaku moderator akan membawakan video dari kelompok 11, yaitu rekan-rekan dari kelompok 11, saya sendiri dengan Naomi Acindi dan Rahma, yang akan membahas materi. Yang pertama, konsep dasar BK Belajar, yang meliputi dari definisi, kawasan, tujuan, fungsi, dan prinsip BK Belajar. Yang kedua, bentuk pelayanan BK Belajar, meliputi dari layanan preventif, kuratif, dan development. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama, konsep dasar BK Belajar, yang akan saya jelaskan dari definisi BK Belajar. Bimbingan dan konseling belajar ialah upaya bimbingan dan konseling untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi belajarnya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tugas-tugas belajar akademiknya. Yang kedua, kawasan BK Belajar diliput dari pribadi, sosial, akademik belajar, dan karir. Yang ketiga, tujuan BK Belajar. Tujuan umum bimbingan dan konseling belajar ialah membantu para mahasiswa bimbingan dan konseling yang notabene calon guru bimbingan dan konseling agar dapat membantu para peserta didiknya kelak memiliki perkembangan belajar atau akademik yang lebih baik, yang meliputi mampu mengatasi kesulitan belajar, masalah belajar, memiliki motivasi belajar, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang mendukung pencapaian akademik yang lebih optimal. Fungsi BK Belajar. Fungsi utama dari bimbingan adalah dalam upaya membantu murid dalam mencari solusi atas masalah-masalah pribadi dan sosial yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran atau penempatan, dan juga menjadi perantara dari siswa dalam hubungannya dengan para guru maupun tenaga administrasi. Yang terakhir, prinsip BK Belajar. Agar supaya kegiatan belajar kamu mencapai tujuan dan hasil yang maksimal dan baik, maka seorang pembelajar atau guru itu paham akan prinsip belajar. Jika tidak paham, maka akan terjadi kesulitan pada seorang guru dalam menyusun cara-cara atau strategi dalam belajar, serta dalam usaha menentukan metode belajar, apalagi mengingat bermacam-macamnya keadaan siswa di sekolah, serta karakter siswa yang bermacam-macam pula. Dalam pencapaian tujuan belajar ini, sangat diharapkan adanya perorganisasikan bahan pengajaran supaya sesuai dengan dunia persepsi siswa. Belajar relevan berarti mempelajari hal penting bagi dirinya dan relatif terhadap perubahan dunia sosial. Semua menuntut perubahan, dan perubahan ini akan diserap siswa juga pada akhirnya. Intinya, tidak ada paksaan lagi dalam proses pencapaian tujuan belajar. Itu saja materi yang pertama yang dapat saya jelaskan, dan materi yang kedua akan dibawakan oleh Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai bentuk layanan BK Belajar. Yang pertama, bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Dalam hal ini, hubungan siswa dengan guru dan staf yang lain harus dijaga sebaik mungkin. Yang kedua, bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan, yaitu usaha bantuan yang diberikan pada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebaskan dari kesulitan. Yang ketiga, bimbingan yang bersifat development atau pengembangan, yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal, agar siswa menyadari akan potensi yang dimiliki, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh.